Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang menelaah buku siswa, buku guru, silabus, dan RPP kelas rendah. Sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan, nama saya Ega Anggraini, NPM 5021179, kelas 4E, mata kuliah Telaah Kurikulum. Dosen pengampu Pak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Oke, materi yang pertama yaitu buku siswa. Buku siswa sendiri di sini ada pengertiannya, yaitu buku panduan belajar peserta didik yang memuat materi pembelajaran kegiatan penyelidikan berdasarkan konsep, kegiatan, sains, informasi, dan contoh-contoh penerapan sains dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi dari buku siswa sendiri yaitu sebagai panduan dan aktivitas pembelajaran untuk memudahkan peserta didik dalam menguasai kompetensi tertentu. Isi dari buku siswa yaitu pada setiap bab dilengkapi dengan peta konsep, pengantar, dan bagian kegiatan peserta didik yang berupa eksperimen, non-eksperimen, diskusi, latihan soal, rangkuman, evaluasi, serta tugas. Materi yang kedua yaitu buku guru. Pengertian dari buku guru yaitu merupakan pedoman bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan penilaian serta pedoman penggunaan buku siswa. Fungsi dari buku guru sebagai pedoman guru dalam melaksanakan pembelajaran. Isi dari buku guru: 1. Pengalaman belajar bermakna. 2. Teknik penilaian peserta didik. 3. Informasi tentang kegiatan remedial dan pengayaan. 4. Kegiatan interaksi guru dan orang tua. Karakteristik dari buku guru yaitu yang pertama, mengembangkan keseimbangan antar sikap, spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik dan memanfaatkan masyarakat serta lingkungan sebagai sumber belajar. Materi yang ketiga yaitu silabus. Pengertian dari silabus adalah rencana pembelajaran pada satu dan kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar, kompetensi standar, materi produk atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk menilai, penilaian alokasi waktu dan sumber belajar. Manfaat silabus sendiri yaitu sebagai pedoman dalam menyusun buku siswa yang memuat materi pembelajaran, aktivitas peserta didik, dan evaluasi pembelajaran sebagai acuan dalam menyusun rencana pembelajaran untuk semua kajian mata pelajaran atau pengelolaan kegiatan pembelajaran dan pengembangan penilaian. Langkah-langkah pengembangan dari silabus yang pertama yaitu mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar, mengidentifikasi materi pembelajaran, pemetaan kompetensi, pengembangan kegiatan pembelajaran, merumuskan indikator pencapaian kompetensi, menentukan jenis penilaian, menentukan alokasi waktu, menentukan metode pembelajaran, menilai hasil belajar, menentukan media atau alat bahan atau sumber belajar, dan yang terakhir merumuskan kegiatan pembelajaran. Materi yang keempat yaitu RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Fungsi dari RPP atau
adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar agar lebih terarah, berjalan secara efektif dan efisien. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam menyusun RPP. Yang pertama, mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa. Kedua, menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang diberikan, kecakapan hidup sesuai dengan permasalahan dan lingkungannya. Tiga, menggunakan metode dan media sesuai yang didekatkan siswa dengan pengalaman langsung. Keempat, penilaian dengan sistem pengujian menyeluruh dan berkelanjutan didasarkan pada sistem pengujian yang dikembangkan selaras dengan pembelajaran. Langkah-langkah menyusun RPP. 1. Menuliskan identitas mata pelajaran. 2. Menuliskan standar kompetensi. 3. Menuliskan kompetensi dasar. 4. Menuliskan indikator pencapaian kompetensi. 5. Merumuskan tujuan pembelajaran. 6. Materi ajar. Dan yang ketujuh, alokasi waktu. Itulah tadi materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.